Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, udah masuk semua kan ya? Ibu itu dulu ya, share screen dulu sebentar. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Tadi kan Ibu sudah menanyakan kabar kalian. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu ya anak-anak. Boleh untuk on mic dulu ya. Baiklah, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan, selanjutnya kita berdoa dulu ya anak-anak sebelum mulai pembelajaran. Ibu akan memimpin doanya ya. Boleh on mic ya untuk doanya, kita doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena tadi kita udah menyanyikan lagu kebangsaan, kita juga udah berdoa. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi ya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu mau memberitahu kalau Ibu akan melakukan presensi 2 kali. Yang pertama di awal Ibu akan melakukan presensi secara manual, dan yang terakhir Ibu akan membagikan link Google Form untuk kalian absen ya. Ibu absen kan? Dan aku Ratul Ain. Hadir Bu. Devi Agusriani. Ya, karena dia nggak ada. Devi Agusriani. Sepertinya Devi terkendala sinyal ya. Oke, nanti kita lewat dulu. Dewi Sulastri. Hadir Bu. Eka Dewi Pujiani. Hadir Ibu. Esra Yohana. Hadir Bu. Hilmiatul Muniroh. Hadir Ibu. Jessica Dewi Sukma. Hadir Ibu. Jumenah. Hadir Bu. Neng Aap. Hadir Ibu. Putri Rahma Kalisa. Hadir Bu. Siti Ikromah. Hadir Bu. Yunita Dewi Lestari. Yunita. Oh, Terkendala jaringan mungkin Bu. Oke, baik. Gak apa-apa. Langsung aja ya Ibu mulai ke materi. Setelah melakukan presensi, Ibu akan menampilkan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang peredaran darah pada manusia. Darah sangat penting perannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja sih organ peredaran darah pada manusia dan apa sih fungsinya? Yuk kita simak dulu ya pembahasannya. Nah, di sini ada gambar aliran darah pada manusia ya. Terlihat tidak gambarnya? Lihat Bu. Agak buram ya, nanti di akhir Ibu akan menampilkan video ya agar lebih jelas. Nah, di sini ada mengalirnya darah dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bioli kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, selanjutnya di sini ada perjalanan sistem peredaran darah. Ada 2 kan tadi, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil ini dimulai dari bioli kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, setelah itu vena pulmonalis, lalu serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar ini dimulai dari bioli kiri, lalu ke arteri besar atau aorta, setelah itu ke arteri, ke seluruh tubuh, ke vena, barulah ke serambi kanan. Nah, kan tadi kita udah bahas organ-organ peredaran darah pada manusia. Setelah ini kita akan mempelajari fungsi dari organ tersebut ya. Yang pertama itu ada jantung.
Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, kan kepalan tangan kita kan segini, berarti jantung kita segini. Kalau misalkan anak yang baru lahir gitu, bayi, itu kan kecil ya tangannya. Jadi kepalan tangannya pun kecil. Selanjutnya, jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardium. Jantung juga terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Yang selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalau pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Yang ketiga ada paru-paru. Seperti ini ya gambarnya. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil kembali dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nah, kalau tadi itu sistem peredaran darah pada manusia, sekarang kita akan membahas sistem peredaran darah pada hewan ya. Oh, tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, Ibu mau tanya dulu ya ke anak-anak sekalian. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu sistem peredaran darah. Ada berapa jenis sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Ada 2, Ibu. Apa aja, Eka? Coba sebutin. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, Ibu. Iya, benar ya. Terus, ada yang bisa jelasin nggak sistem peredaran darah besar itu apa? Saya, Ibu. Oke, Neng. Apa? Jadi, peredaran darah besar ini disebut juga peredaran darah sistematik, di mana sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung O2 dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta, dan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen atau mengandung CO2 akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior atau tubuh bagian atas dan vena cava inferior atau disebut dengan tubuh bagian bawah. Sudah, Ibu? Oke, baik. Terima kasih, Neng. Nah, kan tadi ada 2 ya, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, yang satu lagi ada yang bisa menjelaskan tidak sistem peredaran darah kecil ya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Nah, jadi perjalanan darah dari peredaran darah besar ini dari jantung ke seluruh tubuh, dari habis itu balik lagi ke jantung. Gitu, Ibu. Ya, benar. Nah, habis itu kan tadi Neng sama Njum sudah menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar ya. Nah, kalau sistem peredaran darah kecil tuh apa sih dan bagaimana perjalanannya? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi materi yang udah Ibu. Ya, Dewi, silakan. Peredaran darah kecil ini disebut juga dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, di paru-paru ini akan terjadi difusi gas yang pada akhirnya dapat mengubah kandungan karbon dioksida ini di dalam darah sehingga menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru. Darah ini selanjutnya dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Makasih, Bu. Iya, pintar. Terima kasih, Dewi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Perjalanannya juga udah disebutin sama Njum tadi. Satu lagi tentang perjalanan sistem peredaran darah kecil, ada yang bisa menjelaskan? Aku, Ibu. Oh iya, silakan Devi. Jadi, dari yang dijelaskan Dewi tadi, peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, Ibu. Iya, bagus. Nyimak semua ya yang Ibu jelasin tadi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya, tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah,
Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilian, dan juga burung. Sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah. Nah, secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada jantung, sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan darah yang didapat akan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir melalui jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibanding sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain darah mengalir lebih stabil, sehingga tekanan darah dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata seperti karena tadi Ibu sudah menampilkan materi dan video, selanjutnya Iik bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Bisa, Ibu. Baik. Kesimpulan materi pada pembelajaran kali ini yaitu tentang sistem peredaran darah ya, teman-teman. Jadi, sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah manusia itu dibagi dua jenis loh, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Ik. Ya, jadi begitu ya kesimpulan kita hari ini. Jangan lupa nanti Ibu akan bagikan link presensi dan akan membagikan link LKPD ya. Dikerjakan ya anak-anak, batas waktunya sampai besok pagi jam 8 pagi. Nanti Ibu akan kirimkan di WhatsApp group, oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan Neng dipimpin untuk membaca doa. Baik, Ibu.
Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Boleh keluar ya dari room Jimit.